Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2B di 3 akuntansi yang beranggotakan saya Atifah Salsabila Anura, Saya Fadila Ananda Fikri. Saya Syafa Mulyana. kami akan menjelaskan konsep akuntansi biaya kontemporer dengan objek garapan, activity based costing, just in time, dan target costing, kaizen costing, dan standard costing. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai activity based costing. Pada activity based costing, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai konsep biaya. Yang pertama yaitu ada biaya. Apa sih itu biaya? Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa datang bagi organisasi. Selanjutnya ada biaya per unit. Biaya per unit secara konsep merupakan biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Manfaat biaya per unit. Manfaat biaya per unit untuk perusahaan manufaktur adalah informasi biaya per unit bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan. Sedangkan biaya per unit untuk perusahaan jasa bermanfaat untuk data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk penentuan profitabilitas, kelayakan memperkenalkan layanan baru, dan pembuatan keputusan harga jual. Pada perusahaan jasa, tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena perusahaan jasa tidak menghasilkan produk fisik. Selanjutnya yaitu menentukan penggerak aktivitas tingkat unit. Dalam sistem biaya tradisional, hanya aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya kepada produk. Penggerak aktivitas per unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Penggerak unit biasa digunakan yaitu unit yang diproduksi, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Selanjutnya tentang materi memperkirakan tingkat output aktivitas, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama itu tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan untuk dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sementara tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya tentang keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Ada beberapa, yaitu yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Ketiga, produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Keempat, perusahaan memiliki ceruk pasar memberi laba pada perusahaan sendiri. Kelima, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk khusus. Keenam, departemen menghabiskan waktu untuk memberikan data biaya produk khusus. Ketujuh, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi yang tersendiri. Selanjutnya tentang pengertian ABC, merupakan sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat.
biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Selanjutnya, tujuan dan peran EBC. Yang pertama itu untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual, kelompok, produk yang saling berhubungan, dan pelanggan secara individual. Selanjutnya, sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk tradisional. Yang terakhir, untuk menyediakan pandangan yang jelas tentang bagaimana perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberi kontribusi dalam jangka panjang. Selanjutnya, manfaat activity based costing. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan untuk mengurangi biaya overhead. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan. Selanjutnya, langkah-langkah kalkulasi biaya dengan activity based costing. Terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, klasifikasikan aktivitas. Yang keempat, kalkulasikan tarif per pool. Yang kelima, pembebanan biaya ke produk. Selanjutnya yaitu perbedaan metode. Terdapat beberapa perbedaan metode pada kalkulasi biaya tradisional dengan activity based costing. Pada perbedaan yang pertama, pada kalkulasi biaya tradisional, pengguna penggerak biaya berdasarkan volume. Sedangkan pada activity based costing, pengguna penggerak biaya berdasarkan volume dan non-volume. Perbedaan yang kedua, pada kalkulasi biaya tradisional hanya ada satu cost pool, sedangkan pada activity based costing terdapat beberapa cost pool. Yang ketiga, pada kalkulasi biaya tradisional menggunakan satu dasar alokasi atau tarif tunggal, sedangkan pada activity based costing menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Yang keempat, kalkulasi biaya tradisional menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya. Penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lain dibuat. Sedangkan pada activity based costing menggunakan dua tahap sistem perhitungan. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan activity based costing. Pertama, memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, memberikan informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang keempat, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu kelemahan activity based costing. Yang pertama, tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, penekanan informasi activity based costing dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu.